Halo guys, kali ini kita lagi di Ismail Medica. Kami dari kelompok 9 ingin melakukan tugas wawancara. Stay tune, oke? Perkenalan masing-masing anggota. Perkenalkan, nama saya Dinda Tiara Hairunisa dengan NIM 3012231201. Perkenalkan, nama saya Refli Mareza, saya dari kelompok 9 dengan NIM 3012231012. Halo, perkenalkan nama saya Ayana Rani dengan NIM 3012231014. Halo, perkenalkan aku Mbak Krisna dari kelompok 9 dengan NIM 3012231214. Halo guys, perkenalkan nama aku Diana Mariana dari kelompok 9 dengan NIM 3012231027. Perkenalkan, nama saya Ditya Wadadintias dengan NIM 3012231047. Perkenalkan nama saya Kanaya dengan NIM 3012231072. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mengerjakan proyek wawancara yang bertemakan pengembangan kepemimpinan, yaitu mengembangkan pemimpin yang efektif dan memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Atau sebagai saya di Danur, saya HOD di klinik Ismail Medica ya, saya bidan. Tapi saya membawahi semuanya di sini ya. Silahkan boleh dimulai wawancaranya. Pengembangan kepemimpinan dari perusahaan ini untuk 3-5 tahun ke depan. Rencana kepemimpinan panjang ya. Coaching atau pelatihan formal dalam membentuk calon pemimpin. Di sini pakai coaching. Iya, kalau jadi coaching itu dilakukan yaitu dari KPI tiap bulannya, apa yang belum memang tercapai si karyawan ini, kemudian kalau ada yang mesti diperbaiki itu di coaching. Ya, itu aja. Kalau mentor sih belum ya. Karena kan itu butuh pelatihan ya. Cuma saya juga udah pelatihan mentoring gitu waktu saya di rumah sakit. Cuma kalau di sini kita pakai metode coaching. Belum. Saya ingin bertanya tentang apa peran seorang pemimpin dalam menjaga motivasi dan keterlibatan karyawan. Perannya besar ya. Nah, jadi kalau misalkan pemimpin itu bukan cuma seorang leader ya, tapi seorang motivator. Jadi sebenarnya kalau seorang leader itu dalam tanda kutip loyo gitu ya, tidak bisa jadi seorang motivator ya, bawahannya juga pastinya akan bekerjanya tidak pelayanan primanya tidak muncul. Jadi sebagai seorang leader atau pemimpin ya terus kita motivasi tiap hari ya. Kita di sini punya briefing setiap pagi. Briefing itu ada masukan-masukan, ada laporan dari mulai security dan itu sebagai motivator. Kalau tadi briefingnya biasanya berapa lama? Briefingnya kita mulai dari jam 8 paling kurang lebih 30 menit. Ya kalau misalkan nanti kalau ada karyawan yang demotivasi ya, itu kalau saya lebih ke coaching, saya deketin, kita kasih motivasi di situ. Apa strategi perusahaan dalam memastikan bahwa setiap pemimpin mampu menyelaraskan tujuan pribadi karyawan dengan tujuan organisasi? Kita punya visi dan misi ya. Ya, visi dan misi satu pastinya disosialisasi, ditempel di mana-mana. Gitu. Kemudian dari visi dan misi itu kita punya key performance. Jadi KPI itu udah termasuk menginclude dari visi dan misi perusahaan. Kalau misalkan contoh di bidan gitu ya, mereka bekerja sesuai dengan KPI-nya sesuai dengan apa yang kompetensi bidan. Tapi itu digabungkan dari visi dan misi perusahaan sendiri. Contohnya kita tuh punya slogan ya,
bahwasanya kita tuh melayani pelayanan di sini itu untuk satu perusahaan itu bisa semuanya. Ya, nah kalau di bidan khususnya sama dokter itu kita punya layanan pasien safety. Jadi kalau misalkan tidak boleh ada yang salah nama. Nah itu visi dan misi perusahaan tuh itu ada di dalam KPI, dimasukkan di situ. Jadi nggak pernah lepas kalau misalkan ada satu kesalahan, yaitu masuk KPI-nya teman-teman di bidan contohnya gitu. Ada satu komplain, misalkan ada komplain di bidan siapa atau dokter siapa, dengan ditulis nama sama pelanggan kita, yaitu jadi KPI-nya gitu. Supaya performa perusahaan sendiri lebih bagus. Saya mau ini, kalau di sini tuh kayak ada varian of the year of month gitu nggak sih? Ada yang itu biasanya biasanya nanti kayak apa ya? Ini sih ngomongnya mereka tuh dapat apa gitu? Oh, benefitnya. Iya, benefitnya. Oh, ya. Ada itu zaman itu kan reward dari perusahaan ya untuk karyawan yang memang berprestasi atau memang kinerjanya bagus gitu. Jadi biasanya kita manajemen itu atau owner dari klinik sendiri itu punya reward baik secara dalam bentuk hadiah apa gitu ya, atau bisa bentuk hadiah barang atau dalam bentuk uang gitu. Bagaimana perusahaan mengatasi pemimpin yang kurang efektif atau gagal memenuhi ekspektasi? Nah itu dia, kita manajemen itu punya KPI. Jadi kalau misalkan KPI manajemennya kurang, itu lebih parah sih kalau manajemen ya. Kalau misalkan karyawan itu ada satu kesalahan, dia dipotong 50% misalkan. Kalau manajemen itu ada satu kesalahan, ya 0 KPI-nya. Jadi begitu performanya manajemen sendiri itu di bawah rata-rata, ya itu di coaching sama owner. Gitu. Jadi evaluasi ya. Pengembangan kepemimpinan dari perusahaan ini untuk 3-5 tahun ke depan. Rencana kepemimpinan panjang ya. Ya, dari kita dari klinik pertama rawat inap atau KPRI. Kita mau ini kenapa ada renovasi besar-besaran, kita mau ke statusnya ke Puri. Klinik utama rawat inap. Nah, jadi di sini bedanya apa? Kalau di KPRC itu hanya melayani pasien yang umum, dokter umum, tidak ada spesialis, tidak ada yang spesialis pidana, anak itu nggak ada. Nanti pengembangannya doain, mungkin 3 tahun seperti yang kakaknya itu mungkin kita bisa jadi rumah sakit. Iya, jadi mulai Puri itu bisa lananya lebih banyak daripada KPRI. Jadi dari mungkin kita bisa di sini bisa kita kalau Puri itu bisa melayani kayak pasien kuret kayak gitu ya, yang ada anestesinya gitu. Tapi yang bukan seperti di rumah sakit ya, yang yang dengan anestesi atau kalau kita sebut tuh dibius ya. Biusnya bisa yang tidur tapi lewat infus, kan ada yang lewat ini spinal ya. Nah kalau Puri itu hanya yang biusnya bius dari infus, namanya IFA gitu. Nanti kalau misalkan kita lihat lagi, ternyata kita bisa lebih berkembang lebih lagi gitu ya. Kita mungkin bisa kedepannya 3 tahun mendatang kita bisa pengajuan untuk jadi statusnya rumah sakit. Gitu. Pasti juga manajemennya akan meningkat kan? Kayak gitu sih. Baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Mariana, selaku moderator dari kelompok 9. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Muasisa Jadidah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 2. Di sini saya bersama teman-teman ingin memaparkan laporan kegiatan pembelajaran berbasis proyek yang bertema pengembangan kepemimpinan klinik Ismail Medica. Tentu saja
Saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya yaitu Adinda Tiara Khairunisa, Arya Prima Reza, Ayu Maharani, Balkis Isma, saya sendiri, Diana Mariana, Editia Wardadining Tias, dan Kanaya. Selanjutnya, profil klinik Ismail Medika akan dipaparkan oleh teman saya. Selanjutnya, profil klinik Ismail Medika. Klinik Ismail Medika adalah sebuah klinik swasta yang berlokasi di Depok, Jawa Barat, tepatnya di Jalan Caringin, Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, dan mulai beroperasi pada tahun 2012. Awalnya klinik ini merupakan praktik pribadi Dr. Ismail Kusuma, namun atas permintaan pasien yang terus meningkat, pengelola memutuskan mengembangkan fasilitas menjadi klinik 24 jam dengan layanan rawat jalan dan fasilitas rawat inap dengan konsep one-stop service for better healthcare. Seluruh staf dan tenaga medis kami kompeten di bidangnya masing-masing, akan melayani Anda dengan sepenuh hati dan penuh kelembutan. Selanjutnya ada tujuan klinik Ismail Medika, di mana ada tujuan umum yaitu mewujudkan pelayanan kesehatan yang profesional, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat, khususnya dalam bidang pelayanan ibu dan anak guna mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Terus ada tujuan khususnya yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, yang dimana memberikan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, aman, dan nyaman bagi pasien, khususnya ibu hamil dan anak-anak. Kedua, menyediakan fasilitas persalinan yang profesional dan terjangkau, di mana menyediakan layanan persalinan yang didukung oleh tenaga medis profesional dengan biaya yang sesuai bagi masyarakat menengah ke bawah. Ketiga, memperluas akses pelayanan kesehatan di Depok dan sekitarnya, menjangkau lebih banyak masyarakat dengan membuka cabang atau memperluas layanan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan lokal. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak, fokus pada pelayanan kesehatan ibu hamil, bayi, dan anak untuk menekan angka kematian ibu dan bayi serta meningkatkan tumbuh kembang anak. Kelima, mengoptimalkan teknologi dalam pelayanan kesehatan, mengintegrasikan sistem pendaftaran online, rekam medis digital, dan layanan konsultasi jarak jauh untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pasien. Oke, selanjutnya itu ada metode project. Metode project yang kita lakukan dengan metode sesi wawancara. Dengan metode wawancara, pendekatan, pembelajaran, atau penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi langsung dari narasumber melalui proses tanya jawab yang terstruktur atau semi terstruktur. Wawancara dilakukan sebagai bagian dari project untuk mendalami suatu topik secara langsung dari pelaku, praktisi, atau pihak yang relevan. Berikut ini juga ada beberapa urutan metode project yang kami buat pada project ini. Yang pertama itu ada menentukan tujuan project. Yang kedua itu ada menentukan narasumber yang relevan. Yang ketiga itu menyusun daftar pertanyaan wawancara. Yang keempat itu ada menjadwalkan dan melakukan wawancara. Yang kelima, mencatat atau merekam hasil wawancara. Yang keenam, menganalisis hasil wawancara. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu menyusun laporan atau output project. Dan juga ada hasil project, deskripsi hasil project. Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara yang telah dilakukan, diperoleh beberapa informasi berikut. Yang pertama itu ada peran pemimpin sebagai motivator. Pemimpin di klinik Ismail Medika tidak hanya berperan sebagai pengarah atau leader, tetapi juga sebagai motivator. Pemimpin yang kurang bersemangat akan berdampak pada menurunnya semangat kerja karyawan dan buruknya kualitas pelayanan. Oleh karena itu, klinik rutin mengadakan briefing pagi setiap pukul 8 pagi selama kurang lebih 30 menit. Dalam briefing tersebut disampaikan laporan dari berbagai bagian seperti keamanan, administrasi, dan pelayanan. Jika terdapat karyawan yang mengalami penurunan semangat kerja, pendekatan yang dilakukan oleh pimpinan adalah melakukan coaching personal dan pemberian motivasi agar semangat kerja kembali meningkat. Selanjutnya, evaluasi kinerja manajemen. Manajemen di klinik Ismail Medika juga memiliki KPI tersendiri. Penilaian terhadap manajemen bahkan lebih kuat dibandingkan karyawan biasa. Jika karyawan melakukan kesalahan, bisa mendapatkan pemotongan insentif hingga 50%. Sementara itu, kesalahan pada level manajemen dianggap lebih serius. Satu kesalahan bisa langsung berdampak tanpa toleransi. Jika performa manajemen di bawah standar, akan dilakukan coaching dan evaluasi langsung oleh owner klinik. Sistem coaching karyawan di klinik Ismail Medika. Klinik Ismail Medika menerapkan sistem coaching sebagai bagian dari pengembangan kinerja karyawan. Evaluasi dilakukan setiap bulan berdasarkan KPI, Key Performance Indicator, masing-masing karyawan. Jika terdapat indikator yang belum tercapai, maka dilakukan coaching untuk memperbaiki kinerja tersebut. Saat ini, sistem mentoring belum diterapkan karena memerlukan pelatihan khusus dan pendamping yang kompeten.
Pemimpin mampu menyelaraskan tujuan pribadi karyawan dan tujuan organisasi. Klinik Ismail Medica memiliki visi dan misi yang jelas yang disosialisasikan melalui berbagai media seperti banner atau poster yang ditempel di lingkungan kerja. Visi dan misi tersebut dijadikan dasar dalam penyusunan KPI karyawan, sehingga setiap indikator kinerja mencerminkan tujuan besar perusahaan. Contohnya, bidan dan dokter memiliki KPI yang sesuai dengan kompetensinya, serta diturunkan dari nilai-nilai visi dan misi seperti menjaga keselamatan pasien. Salah satu bentuk implementasi adalah memastikan tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan nama pasien. Jika terjadi keluhan dari pasien dan disebutkan nama petugas terkait, maka hal tersebut akan tercatat dan mempengaruhi evaluasi KPI individu. Sebagai bentuk apresiasi, karyawan dengan kinerja baik akan diberikan reward, baik berupa barang maupun uang tunai, langsung dari pemilik klinik. Selanjutnya, ada pengembangan status klinik menuju rumah sakit 3-5 tahun ke depan. Awalnya, klinik Ismail Medica berstatus sebagai klinik Pratama Rawat Inap atau KPRI, yang saat ini sedang melakukan renovasi besar-besaran untuk naik kelas menjadi klinik utama rawat inap atau KURI. Perbedaannya, KPRJ atau KPRI ini hanya melayani pasien umum dengan dokter umum tanpa spesialis seperti kebidanan atau anak. Sedangkan KURI dapat menangani tindakan medis yang lebih kompleks, seperti kuret dan anestesi infus atau IVA, dan prosedur spiral, meskipun belum setingkat rumah sakit penuh. Kedepannya, dalam 3-5 tahun mendatang, klinik ini menargetkan untuk berkembang menjadi rumah sakit, agar bisa memberikan pelayanan kesehatan yang lebih lengkap dan menyeluruh bagi masyarakat. Selanjutnya, ada analisis project. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, sistem manajemen yang terstruktur, kepemimpinan yang inspiratif, integrasi visi, misi, dan nilai perusahaan, evaluasi manajemen yang ketat, dan visi jangka panjang yang realistis dan ambisius. Secara keseluruhan, klinik Ismail Medica menunjukkan ciri khas organisasi yang berkembang, memiliki struktur, visi jangka panjang, kepemimpinan yang aktif, serta sistem evaluasi yang berimbang. Kombinasi antara perhatian terhadap SDM dan rencana ekspansi layanan menunjukkan bahwa klinik ini memiliki potensi besar untuk tumbuh menjadi fasilitas kesehatan yang lebih luas, bahkan menuju status rumah sakit. Baik, melalui apa yang telah dipaparkan oleh rekan-rekan saya sebelumnya mengenai hasil proyek dari wawancara yang telah kami lakukan, maka di sini saya akan memaparkan kesimpulan dari hasil proyek berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara yang telah dilakukan. Diperoleh beberapa informasi sebagai berikut, yang mana klinik Medica ini awalnya berstatus klinik Pratama Rawat Inap atau KPRI, namun saat ini sedang melalui proses renovasi besar-besaran guna meningkatkan status menjadi klinik utama rawat inap atau KURI. Transformasi ini dilakukan untuk memperluas cakupan layanan yang sebelumnya terbatas pada pasien umum dan dokter umum, menjadi layanan yang dapat mencakup tindakan medis seperti kuretase dengan bius ringan atau IVA, serta potensi layanan spesialis terbatas. Harapan jangka panjangnya adalah dalam waktu 3-5 tahun ke depan, klinik Medica dapat berkembang menjadi rumah sakit. Dalam hal manajemen kinerja, klinik menerapkan sistem Key Performance Index atau KPI sebagai tolak ukur kinerja setiap karyawannya. Bila terdapat target yang tidak tercapai, maka akan dilakukan coaching secara rutin untuk memperbaiki performa mereka. Meskipun sistem mentoring belum diterapkan karena memerlukan pelatihan khusus. Para pemimpin di klinik Medica ini sangat strategis. Pemimpin bukan hanya sebagai pengarah, tetapi juga sebagai motivator utama. Setiap hari dilakukan briefing pagi selama kurang lebih 30 menit yang melibatkan semua elemen, mulai dari security hingga tenaga medis. Yang mana hal ini berguna untuk memberikan arahan, masukan, serta motivasi. Pendekatan personal seperti coaching individual juga dilakukan jika ada karyawan yang mengalami demotivasi. Klinik Medica memiliki visi dan misi yang disosialisasikan secara aktif dan dijadikan dasar dalam penyusunan KPI. Setiap tenaga medis, termasuk bidan dan dokter, bekerja berdasarkan KPI yang disesuaikan dengan kompetensinya dan dijabarkan dari visi misi tersebut. Klinik Medica mengusung slogan pelayanan satu untuk satu yang mencerminkan komitmen terhadap pasien safety, seperti memastikan tidak terjadinya kesalahan identitas pasien. Pelanggaran terhadap aspek ini berdampak langsung pada penilaian KPI individu. Sistem penghargaan juga diterapkan, karyawan dengan kinerja yang baik akan mendapatkan reward berupa barang atau uang tunai dari owner. Jika di sisi lain, manajemen klinik pun memiliki KPI yang lebih ketat. Bila kinerja manajemen tidak sesuai target, evaluasi dan coaching langsung diberikan oleh owner, karena dampaknya menyangkut keseluruhan operasional.
Selanjutnya ada latar belakang. Yang pertama, profil singkat tentang klinik. Klinik Ismail Medika adalah klinik swasta yang berdiri sejak tahun 2012 di Kota Depok, tepatnya di Jalan Caringin, Rangkapan Jaya, Pancoran Mas. Klinik ini beroperasi selama 24 jam, menyediakan layanan rawat jalan dan inap dengan konsep one-stop service for better healthcare. Tenaga medis dan staf di klinik ini dikenal kompeten dan melayani dengan penuh kelembutan serta profesionalisme. Kedua, ada pentingnya kepemimpinan dalam pelayanan kesehatan. Dalam lingkungan klinik, kepemimpinan memainkan peran strategis. Pemimpin yang efektif tidak hanya mengatur operasional harian, tetapi juga membentuk budaya kerja yang positif dan memastikan pasien mendapat perawatan terbaik. Visi layanan klinik yang komprehensif dan manusiawi perlu dipimpin oleh sosok yang mampu menginspirasi dan memotivasi seluruh tim medis serta staf administrasi. Komunikasi yang efektif dan dukungan terhadap pengembangan profesional menjadi kunci utama untuk menjaga mutu layanan dan kepuasan pasien. Ketiga, ada tujuan pengembangan kepemimpinan. Pengembangan kepemimpinan di klinik bertujuan menciptakan pemimpin yang bukan sekedar manajer operasional, melainkan figur yang dapat membangun sinergi dalam tim, mengambil keputusan berbasis data, dan menjaga standar layanan. Tujuan jangka panjangnya mencakup peningkatan kualitas pelayanan, kontinuitas praktik medis, kepuasan pasien, serta pembentukan tim yang adaptif terhadap tantangan regulasi maupun teknologi baru di sektor kesehatan. Selanjutnya, pengembangan kepemimpinan yang efektif. Pendekatan pengembangan kepemimpinan harus melibatkan beberapa aspek, yaitu pertama, pemimpin harus memiliki visi yang jelas mengenai arah klinik, serta kemampuan mengkomunikasikannya secara terbuka agar seluruh staf memahami peranannya. Kedua, kepemimpinannya perlu adaptif terhadap perubahan kebutuhan seperti teknologi medis baru, fluktuasi pasien, kebijakan BPJS, dan dinamika tim medis. Ketiga, pemimpin yang efektif adalah yang memberi dukungan untuk pengembangan profesional stafnya melalui pelatihan, coaching, dan mentoring. Keempat, ia memprioritaskan kepuasan pasien sebagai tolak ukur utama dan menggunakan data pelayanan untuk evaluasi dan pengambilan keputusan. Pada slide selanjutnya ada strategi pengembangan kepemimpinan. Strategi yang bisa diterapkan di klinik Ismail Medika meliputi 1. Pelatihan reguler dan workshop. Misalnya tentang komunikasi efektif, manajemen konflik, layanan pasien, dan teknologi medis. Yang kedua, monitoring dan coaching internal, yaitu dokter senior atau manajer klinik mendampingi pemimpin baru agar dapat menyesuaikan diri dan belajar langsung dari pengalaman. Yang ketiga, rotasi jabatan dan tugas lintas fungsi, yaitu memberikan kesempatan praktis bagi pemimpin untuk memahami seluruh proses klinik, termasuk rawat inap, poligigi, laboratorium, serta layanan darurat. Lalu yang terakhir ada evaluasi dan feedback berkala, yaitu pengukuran kerja pelayanan dan kepuasan pasien, serta masukan dari staf sebagai dasar pengembangan kepemimpinan lebih lanjut. Selanjutnya sumber daya. Untuk mendukung strategi tersebut, kami perlu menyediakan 1. Anggaran untuk pelatihan dan pengembangan internal maupun eksternal, waktu kerja dan sistem gantian untuk memungkinkan staf mengikuti pelatihan tanpa mengganggu operasional 24 jam. Ketiga, pengumpulan dan analisis data terkait kepuasan pasien, waktu tunggu, dan kinerja layanan. Tim mentoring formal yang berisi tenaga medis senior dan manajer yang siap membimbing. Evaluasi dan monitoring. Evaluasi dilakukan melalui pengumpulan data operasional dan umpan balik dari pasien dan staf. Indikator yang digunakan bisa berupa tingkat kepuasan pasien, rata-rata waktu tunggu, jumlah keluhan, turnover staf, dan kualitas layanan klinik seperti ibu dan bayi. Misalnya program persalinan gentle birth atau layanan laboratorium. Pemimpin yang telah berpartisipasi dalam pengembangan kepemimpinan perlu dievaluasi secara berkala untuk menilai efektivitas intervensi tersebut. Saran untuk menerapkan pengembangan kepemimpinan yang efektif di klinik Ismail Medika, berikut beberapa rekomendasi. Yang pertama, tetapkan program pelatihan internal yang rutin dijadwalkan, melibatkan seluruh aspek operasional klinik. Yang kedua, implementasikan program mentoring dari pemimpin klinik yang berpengalaman untuk membimbing calon pemimpin berikutnya. Yang ketiga, kembangkan sistem evaluasi berbasis data digital, survei pasien, dashboard internal kinerja. Keempat, tingkatkan komunikasi tim dengan forum rutin, contohnya rapat bulanan, untuk transparansi, umpan balik, serta membahas isu perkembangan klinik. Dan terakhir, fokus pada penciptaan budaya kerja yang menghargai profesionalisme, empati, dan pelayanan dengan kelembutan yang sejalan dengan nilai-nilai klinik Ismail Medika. Selanjutnya dibacakan oleh saya, kesimpulan.
Implikasi hasil proyek. Bagi klinik perlu memperkuat sistem coaching dan mempertimbangkan pelatihan mentor agar proses pengembangan karyawan lebih maksimal. Rencana pengembangan menjadi rumah sakit juga membutuhkan kesiapan SDM, infrastruktur, dan manajemen yang lebih kompleks. Bagi manajemen kesehatan, klinik ini dapat dijadikan contoh bagaimana sebuah fasilitas kesehatan skala kecil menengah membangun sistem manajemen berbasis KPI dan reward. Ini bisa diadopsi oleh klinik lain untuk meningkatkan mutu pelayanan. Bagi peneliti atau mahasiswa, proyek ini memberikan pemahaman nyata bahwa manajemen klinik bukan hanya soal pelayanan pasien, tapi juga soal kepemimpinan, budaya kerja, dan perencanaan strategis. Hal ini bisa dijadikan bahan pembelajaran atau studi lebih lanjut. Masih di kesimpulan. Dari implikasi hasil proyek, kesimpulannya, proyek ini menunjukkan bahwa klinik Ismail Medica telah memiliki sistem manajemen yang cukup baik dan terarah. Penerapan KPI, coaching karyawan, serta briefing rutin menjadi bagian dari upaya klinik menjaga kualitas pelayanan. Kepemimpinan yang bersifat motivasi, serta sistem penghargaan dan evakuasi menyeluruh. Menunjukkan bahwa klinik tidak hanya fokus pada pelayanan medis, tetapi juga pada pengembangan sumber daya manusianya. Selain itu, adanya visi jangka panjang untuk naik status dari KPRI ke KURI, hingga menjadi rumah sakit. Memperlihatkan bahwa klinik ini memiliki rencana pengembangan yang ambius namun realistis. Berikut adalah dokumentasi yang kami dapat ketika kami melakukan observasi lapangan di klinik Ismail Medica mengenai proyek kami. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.